Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, ya, tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keistimewaan. Ya wajar lah ya mereka memiliki keistimewaan karena memang mereka ini seperti disabdakan Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia atau manusia terbaik sepanjang sejarah, mungkin sebutannya demikian ya. Manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah manusia itu adalah kurun di mana aku hidup, nah yaitu beliau dan para sahabat beliau. Masih bab dalam kitab Manaqibnya, keistimewaan para sahabat ini, masih bab 9, yaitu tentang keutamaan, ya, keistimewaan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini ya sebagai khalifah keempat dan salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Amat istimewa berarti ya, menjadi khalifah, pemimpin seluruh kaum muslimin ya di gitu ya, dan sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, dalam bab ini tentang Ali bin Abu Thalib, Imam Al-Bukhari memasukkan 7 hadis. Yang kemarin baru yang ke-4 ya, sampai hadis yang ke-4. Hadis ketiga yaitu apa namanya ya, hadis yang ketiga nih ya, punya kebanggaan tersendiri ketika Rasulullah SAW memberi sebutan Abu Turab. Itu dari peristiwa gitu ya, dari satu peristiwa. Abu Turab itu tanah. Jadi satu peristiwa Ali bin Abu Thalib berbaring gitu ya di dalam masjid, kemudian bajunya tersingkap hingga punggungnya itu kena ke tanah. Nah, Ali bin Abu Thalib melakukan demikian gitu ya, ketika dia ini apa namanya ya, bahasa kitanya marahan marahan dengan istrinya Fatimah, hanya anak putri kandung Rasulullah SAW. Ali bin Abu Thalib itu keluar rumah itunya dalam keadaan marah, kemudian masuk masjid, berbaring di masjid hingga ketiduran. Rasulullah SAW ya kemudian menyusulnya dan sangat nampak itunya begitu Rasulullah SAW sangat mencintainya. Nanti di hadis lainnya kita baca Rasulullah SAW sangat mencintainya. Di hadis sebelumnya juga sudah, yaitu yang ketika Rasulullah SAW mau menyerahkan bendera apa sebutannya, bendera pasukan kaum muslimin ketika perang Khaybar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa aku akan menyerahkan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, kan ungkapan demikian itunya bagi seseorang ini yang istimewa gitu ya, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bisa kita bayangkan kualitas seperti apa manusia yang demikian ya, seseorang atau maunya manusia gitu ya. Sementara begini kan, sementara semua manusia sama sebetulnya kan, semua manusia sama
semuanya hamba Allah. Kalau kita mengatakan, loh itu kan hidupnya di zaman Rasul, apa namanya, bertemu dengan Rasulullah, tetap saja. Nah, Abu Lahab bagaimana, Abu Jahal bagaimana, dan tidak semua sahabat pun gitu kan selevel, sekualitas mereka yang 10 orang itulah yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Berarti sangat yang menunjukkan dengan nanti juga terbaca lagi nih hadisnya nih yang menyebutkan bahwa Allah dan Rasulnya mencintainya. Itu sudah menggambarkannya manusia seperti apa gitu yang dinyatakan demikian oleh Rasulullah. Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, sehingga pada waktu perang Khaybar itu ya, Rasulullah SAW kan memilihnya, padahal yang lain itu sudah mengerumuni Rasulullah SAW, semuanya berharap, semuanya menginginkan menjadi pemegang bendera tersebut. Ali bin Abi Thalib sedang tidak ada di sana. Nah, Rasulullah SAW menanyakan justrunya, mana Ali bin Abi Thalib? Lalu diberitahu kan, beliau sedang sakit mata, panggil ke sini. Setelah Ali bin Abi Thalib datang, kemudian Rasulullah SAW mengobatinya, gitu ya, mengobati sakit matanya dengan ludahnya, gitunya dioleskan. Saat itu sembuh, kemudian Ali bin Abi Thalib memegang bendera, dan benarlah ya, Rasulullah itu saat itu mengatakan bahwa aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang Allah akan memberikan kemenangan atas perang ini melalui tangannya. Nah, sangat mencintainya, dan juga aslinya boleh disebut ya, tambah lagi itu kan, ditambah kan, meskipun Rasulullah SAW menyayangi umatnya gitu ya, bolehlah disebut ya, ditambah lagi memang Ali bin Abi Thalib ini kan sepupunya, kakak sepupunya, bukan orang lain. Kemudian jadi menantunya juga yang menikahi Fatimah Az-Zahra hanya sebutannya, di mana Rasulullah SAW sangat mencintai Fatimah sampai mengatakan, Fatimah itu belahan jiwaku, siapa yang menyakitinya hakikatnya atau berarti dia menyakitiku. Nah, sedemikian mencintainya Rasulullah SAW ya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu suaminya. Nah, Abu Thalib kok Abu Thalib sih, Ali bin Abi Thalib ya, begitu apa namanya, bangga lah gitunya, diberi sebutan Abu Turab oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib itu terbaring ya, dengan bajunya yang tersingkap sampai apa namanya, punggungnya menyentuh tanah, itu Rasulullah yang membersihkan tanah dari punggung Ali bin Abi Thalib, diusap-usap itu ya, dibersihkan itunya apa namanya, debunya yang menempel, sambil dibangunkan secara perlahan ya, dan ya, karena kejadian itu ya, karena nempel ke tanah itu ya, kemudian Rasulullah SAW yang memanggilnya dengan, bangunlah wahai Abu Turab, yang bangunlah Abu Turab. Itu ya menjadi kebanggaan. Dan yang pertama ya, itulah hanya sebutan itu dari Rasulullah SAW bagi Ali bin Abi Thalib. Sebutan itu apa namanya ya, apa artinya lah, Abu Turab itu si apa sih, jadi mencikuran goler di tanah gitu, Abu Turab ya, hanya demikian. Tapi kan yang ini kan datang dari Rasulullah, wajar lah bagi semua sahabat sama yang menjadi kebanggaan itu, apapun yang terkait dengan Rasulullah SAW itu menjadi kebanggaan bagi semuanya.
Nah, mungkin hal yang sama kalau Ali bin Abi Thalib kan mendapat sebutan. Nah, kemudian tadi kan diserahi bendera oleh Rasulullah untuk memegang bendera ketika berperang juga kan. Padahal yang lain juga banyak mengerumuni Rasul, semuanya ingin, semuanya mengharapkan. Nah, bahkan ada ini nih, pada waktu Rasulullah SAW tahalul ketika ibadah haji. Ya, Rasulullah SAW itu tahalul ketika ibadah hajinya karena Rasulullah SAW itu tahalulnya satu kali lah, boleh sebut demikian ya, karena beliau ini kan hajinya kiron. Nah, kita mengenalnya haji itu ada haji kiron, ada haji tamatu, ada haji ifrod. Nah, haji kiron dan haji tamatu ini sebutan demikiannya ini untuk orang luar Mekah, termasuk kita dari Indonesia. Bedanya haji kiron, kiron itu arti kiron itu secara bahasa itu digabung gitu ya, digabung. Artinya menggabungkan umroh dan haji. Karena ibadah umroh itu oleh Allah dijadikan bagian dari ibadah haji. Nah, kalau haji kiron, nah Rasulullah SAW itu hajinya kiron, artinya digabung ya. Ini bagi orang luar Mekah yang membawa sembelihan hadiunya dari luar Mekah. Rasulullah SAW orang Madinah, ketika berangkat haji beliau itu membawa hadiunya dari luar Mekah lah, dari Madinah mungkinnya membawa. Bedanya hanya sedikit. Kalau haji kiron begitu datang itu sama, haji kiron, haji tamatu sama. Begitu datang itu umroh. Begitu datang melaksanakan umroh. Kalau haji kiron setelah sa'i tidak tahallul. Jadi tetap pakai pakaian ihram, nyambung langsung gitu, nyambung dengan ibadah haji. Kalau haji tamatu ini yang tidak membawa hadiu, ya kambing, sapi, unta gitunya untuk disembelih, tidak membawa hadiu dari luar Makkah, termasuk jamaah haji Indonesia kan nggak bawa kambing dari sini. Mau asa sih bawa kambing naik pesawat, enak aja. Bawa kambing dari Indonesia haji kiron. Nah, kalau tidak membawa hadiu dari luar Mekah, begitu datang melaksanakan umroh dengan tahallulnya gitu ya, dengan tahallulnya beres umroh itu tahallulnya tahallul umroh. Setelah tahallul umroh berarti sudah ikatan ihramnya selesai, pakaiannya ganti. Ya, pakaiannya ganti gitu. Ini semua larangan untuk yang ihram itu sudah habis. Bercampur suami istri boleh, pokoknya nggak ada larangan ya. Nanti ketika tanggal 8 mulai pelaksanaan ibadah haji, ihlal lagi, pakai ihram lagi. Nah, kalau Rasulullah SAW itu tidak ganti baju ihramnya, tetap nyambung dengan haji. Nah, tahallulnya nanti berarti tanggal 10. Nah, Rasulullah SAW itu ya ketika tahallul nih ya, ketika tahallul Rasulullah SAW itu membagi-bagikan rambutnya. Ya, karena beliau ya tahallulnya itu sampai habisnya, sampai habis lah, dicukur habis sampai gundul. Nah, rambutnya itu dibagi-bagi. Ada yang kebagian satu lembar, waduh, tapi ya itu jadi kebanggaan. Ya, jadi kebanggaannya sampai sekarang masih ada di museum-museum Islam ya, yang ada di Mesir, yang ada di Pakistan, yang ada di Turki, ada tuh rambut Rasulullah SAW. Semuanya ya pokoknya kan ya wajar lah gitunya sebagai umatnya gitu kepada nabinya yang menurut Allah itu wajib, gitunya wajib dicintai. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah itu kan harus lebih besar dibandingkan dengan kecintaan kepada siapapun.
Ada sahabat-sahabat yang kebagian satu lembar gitu rambut Rasulullah SAW ketika tahallul. Ya sama lah semuanya ya, jadi kebanggaan, jadi sejarah gitu bagi dirinya gitu ya, bahwa dirinya itu memiliki itu sebesar selembar gitu rambut Rasulullah SAW. Nah, kalau yang keempat, ya ada orang yang karena di masa Utsman bin Affan ya mulainya fitan, mulainya apa namanya situasi itulah. Situasi kaum muslimin itu mulai ini tidak kondusif di zaman Utsman bin Affan hingga beliau terbunuh. Di zaman Ali ya semakin besar fitan, kegoncangan di kalangan kaum muslimin, di mana hal itu sebetulnya sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, hal itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, apalagi ini situasi sekarang, dunia seperti apa, ada sebetulnya hadisnya. Sehingga banyaknya ya apa namanya pengajian-pengajian yang membahas itu ya, yang membahas tentang akhir zaman itu menurut Rasulullah SAW. Nah, ternyata dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini, nah sudah banyak apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ya pasti terjadi karena sabda Rasulullah itu pasti benar. Nah, kalau di hadis yang keempat nih, ada seseorang ya yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang Utsman bin Affan. Lalu oleh Utsman bin Affan diterangkan tentang kebaikan-kebaikannya, tentang amalan-amalannya. Sama kan Utsman bin Affan pun ya jadi khalifah ketiga, juga salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Itu kan sudah menunjukkan kan kualitasnya seperti apa. Tetapi kan dasar gitu kan, jangankan kepada Ali bin Abi Thalib, jangankan kepada Utsman bin Affan, kepada Nabi saja kan yang tidak suka, yang bencinya banyak. Musuh-musuh Rasulullah dulu kan banyak, sampai Rasulullah itu kan berapa kali berperang. Ada nih yang menanyakan tentang Utsman bin Affan, oleh Ibnu Umar disebutkan amalannya, kebaikannya, itulahnya. Orang ini malah menunjukkan apa namanya tidak suka. Ya, sampai Ibnu Umar mengatakan gitu ya. Yang kemarin itu Umar mengatakan la'alla zalika yasuka. Kayaknya penjelasanku itu membuat kamu tidak senang ya. Orang itu malah menjawab iya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan fa'argomallahu bi anfik, mudah-mudahan Allah menyungkurkan hidungmu ke tanah. Itu ungkapan apa namanya celaka gitunya. Mudah-mudahan Allah mencelakakan kamu. Ya, orang sekaliber Utsman bin Affan yang kebaikannya disebutkan oleh Ibnu Umar, orang ini malah tidak suka. Ya, orang yang oleh Rasulullah dinyatakan masuk surga tanpa hisab malah tidak suka. Berarti ini orang bermasalah gitu ya. Ini orang bermasalah mestinya. Utsman bin Affan itu salah seorang khalifah. Utsman bin Affan itu salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib nih ya. Sama kan, menanyakan Ali bin Abi Thalib, sebutkan oleh Ibnu Umar itu amalannya, kebaikannya yang tersabrek lah, sangat banyak pasti. Orang ini malah tidak suka. Nah, Ibnu Umar pun mengatakan apa yang aku terangkan tadi itu apa namanya membuat kamu gak enak. Kamu gak suka? Iya, malah menjawab demikian. Nah, kemudian samanya fa'argomallahu bi anfik. Mudah-mudahan Allah menyunggurkan hidungmu ke tanah. Lihatlah, ini untuk Ali bin Abi Thalib ya. Lihatlah, rumahnya pun berada di antara rumah Rasulullah SAW. Diberi tempat tuh oleh Rasulullah di sana nih, Ali bin Abi Thalib. Nah, di akhir Ibnu Umar kemudian mengusir orang tadi, intolik, udah pergi ke sana. Fajhad ma'ala jahdika.
Silahkan katakan sesuka hati kamu, ya apa yang aku jelaskan tadi. Ya, sementara Umar bin Khattab, Ibnu Umar ya di sini sudah menyampaikan, menerangkan, karena orangnya kan yang mengatakan, ceritakan kepadaku tentang Utsman bin Affan, ceritakan kepadaku tentang Ali bin Abi Thalib. Ya diceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Sebetulnya kan sulit. Sebetulnya sulit kalau untuk mencari kesalahan gitu ya, mencari kelemahan, mencari kekurangan. Mereka ini orang-orang istimewa. Dasar, nah ini ya dasar memang ini ya seperti Abu Lahab lah gitu kepada Rasul saja. Padahal Rasulullah itu kan sedemikian sempurnanya Rasulullah SAW, tapi kan bagi Abu Lahab, bagi Abu Jahal, jadi yang bermasalah siapa? Dasarnya kita menyebutnya ya dasar, dasar lah Abu Lahab. Rasulullah itu seorang nabi, artinya bukan manusia biasa dalam arti menerima wahyu gitu ya. Orang seperti itu saja. Dasar Abu Lahab. Penyebabnya adalah yang kemarin ya. Kalau dalam Tahdzibul Akhlak itu karena ada kebencian dan rasa permusuhan kepada Rasulullah SAW. Nah itulah yang menghalangi Abu Lahab. Hingga dia ini menjadi orang yang hasutnya paling besar kepada Rasulullah SAW. Jadi gak aneh ya, maksudnya gak aneh kalau ada orang yang tidak suka ketika diceritakan kebaikan Utsman bin Affan, ketika diceritakan kebaikan Ali bin Abi Thalib. Orang ini kan tidak suka ketika ditanya terus terang lagi. Untung Ibnu Umar lamun lain orang Islam sih kan seri aprakat sih ayo sih hihidan saja. Kemudian lain orang Islam ini seri hihidan sih kan aja deh. Untung aja diusir seperti itu, udah pergi sana. Ya katakanlah sesuka hati kamu ya apa yang aku jelaskan tadi. Nah sampai yang ke hadis keempatnya yang barusan. Nah sekarang berikutnya nih hadis kelima. Nah, ini juga ada pelajarannya nanti bagi kita, ya, ada yang bisa diamalkan artinya nih dari hadis yang ini. Anil Hakami Sami itu bna Abi Laila. Dari sini saja nih, ini gak usah dengan sanadnya nih ya. An Aliyin Anna Fatimata radhiyallahu anha syakat matalko min asarir roha fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sabin. Sambil langsung kita terjemah nih ya. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Nah, dia berkata, Fatimah radhiyallahu anha mengeluh karena apa namanya ya, telapak tangannya itu terasa sakit. Sasanggalun, apa sih bahasa Indonesianya sasanggalun? Ya seperti orang kerja berat, berartinya bukan orang kerja berat, misalnya orang yang mencangkul itu kan tangannya itu jadi ada bagian-bagian yang keras itu ya, sakit. Kalau sudah biasa sih semakin keras sudah nggak sakit lagi. Nah Fatimah radhiyallahu anha itu tangannya demikian, tangannya itu terasa sakit gitunya, bahkan sampai sasanggalun. Apa sesanggalun sih namanya kalau dalam bahasa Sunda? Sesanggalun itu seperti orang yang apa namanya biasa misalnya mencangkul itu ya, karena sering mencangkul kan tangannya itu jadi ada bagian-bagian gitu di telapak tangan itu yang keras, kulitnya itu menebal dan keras. Kalau semakin sering malah semakin tebal, semakin keras, memang sudah gak sakit lagi itu nantinya. Nah ini Fatimahnya radhiyallahu anha, dia mengeluh ya tangannya terasa sakit, ya pasti karena dipakai bekerja. Ya tangannya itu dipakai untuk bekerja. Dan juga ya Ali bin Abi Thalib kan ya, suaminya ya bukan orang biasa kan, dia khalifah. Sebelum mulai ini kan Rasulullah masih ada nih ya. Sebelum menjadi khalifah, artinya ketika Rasulullah SAW masih ada,
Ali bin Abu Thalib ini juga bukan 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 orang apa namanya. Jadi orang sibuk, banyak tamu, oh itu orang penting. Ali bin Abu Thalib itu orang pentingnya di kalangan para sahabat. Ali bin Abu Thalib itu orang penting. Baik urusan keilmuan, ya Ali bin Abu Thalib ini termasuk salah satu dari 7 orang sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Nih Ali ini ya termasuk 7 besar nih. Ali ini termasuk 7 besar sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Nah sehingga ya Fatimah itu ya ikutlah, artinya ya terbawa sibuk gitulahnya, terbawa sibuk sehingga banyak yang dikerjakan oleh Fatimah. Nah hingga ya itulah tangannya mengalami apa namanya, bisa jadinya bisa jadi itu tangannya itu ada yang lecet, bisa jadinya sampai sesanggalun, bisa jadi ya pedih ya pegal gitunya karena digunakan untuk bekerja. Nah Fatimah ini mengeluh, nih Ali bin Abu Thalib mengatakan demikian nih ya. Fatimah mengeluh apa yang terjadi itu dengan tangannya. Fa utian Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisabin. Nah, kemudian Fatimah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan ghanimah seorang hamba sahaya perempuan. Ya Rasulullah itu mendapatkan ghanimahnya diantaranya ghanimahnya berupa seorang hamba sahaya perempuan. Fantolakot. Nah, kemudian Fatimah pergi menemui Rasulullah SAW. Falam tajidhu. Tapi ya, ketika Fatimah datang menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sedang tidak ada. Jadi tidak bertemu nih dengan Rasulullah SAW. Maksudnya nih, maksud kedatangan Fatimah itu untuk meminta si hamba sahaya perempuannya itu untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Nah itu maksud kedatangan Fatimah kepada Rasulullah, yang minta itu supaya hamba sahaya perempuan itu dijadikan pembantu di rumahnya dengan alasan yang tadi tuh sampai lihat tangan saya gitulah, seolah-olahnya Fatimah sampai sesanggalun, sampai ada yang lecet, sampai pegal-pegal karena sangat sibuk ya Rasulullah, sangat Fatimah ya sangat sibuknya. Ya ternyata falam tajidhu, Fatimah itu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Wajadat yang ditemui, bukan yang ditemuinya, yang ditemui ya, atau Fatimah itu hanya bertemu dengan Aisyah. Fa'akhbaratha, kemudian Fatimah menyampaikan maksudnya kepada Aisyah. Itu yang tadinya maksud kedatangannya itu mau meminta hamba sahaya perempuan itu Rasulullah yang baru didapatkan itu dari ghanimah itu dijadikan pembantu di rumahnya gitu, atau untuk ya bantu di rumahnya lah mungkin, kalaupun bukan disebut pembantunya, supaya bisa bantu di rumahnya. Falamma ja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyatu bima ji'i Fatimata. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah menyampaikan kepada beliau kedatangan Fatimah dan juga menyampaikan maksud kedatangannya. Nah, setelah mendengar demikian dari Aisyah, ini ya karena Rasulullah sangat mencintai, kalau Fatimah iyalah ya anak kandungnya gitu kan, sampai mengatakan seperti tadi itu Fatimah Az-Zahra itu belahan jiwaku gitunya, Rasulullah menyabdakan demikian. Kemudian kepada Ali bin Abu Thalib juga kan disebutkan tadi di hadis tentang bendera pada waktu perang Khaybar. Bendera ini akan aku serahkan kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Diungkapkannya secara eksplisit. Jadi Rasulullah ini sangat mencintai Fatimah
dan gitu suaminya Ali bin Abu Thalib. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah tadi, yaitu apa namanya, Aisyah mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang kedatangan Fatimah serta maksud kedatangannya. Maka apa namanya ya, anta parah deui alah terawan anta parah deui teh. Nggak pakai lama, tidak berlama-lama, baru saja datang Rasulullah SAW itu ya. Katakanlah demikian ya, baru saja datang itu disampaikan apa namanya oleh Aisyah demikian, langsung pergi menemui Fatimah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, kemudian Nabi SAW mendatangi kami. Ini Ali bin Abi Thalibnya yang mengisahkannya nih. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami, waqad akhadna madoji'ana, malam, bahkan di malam-malam Rasulullah SAW datang. Makanya nggak nunggu sampai besok gitu kan. Faja'an Nabi SAW ilaina, Nabi SAW menemui kami, waqad akhadna madoji'ana, padahal kami saat itu sudah berbaring mau tidur. Ya, padahal kami sudah berbaring ya mau tidur. Fazahabtu li akuma, kemudian karena Nabi datang maka aku segera bangkit lah gitunya, maka aku segera bangkit. Ini seperti apa sih rumahnya, masa Rasulullah langsung masuk kamar? Bukan masuk kamar, masuk rumah. Rumahnya ya segede gitu berarti. Ini orang tua masuk rumah anaknya kan gitu ya. Ini kan orang tua, Rasulullah itu kan orang tua ya, selain orang tua Nabi juga gitu kan. Karena kalau, nah ini menurut ketetapan Islam, orang tua masuk rumah anaknya tanpa izin itu tidak apa-apa. Tapi kalau anak masuk ke rumah orang tua tanpa izin, nah itu baru melanggar. Orang tua mengambil barang punya anaknya tanpa pemberitahuan itu bukan mencuri. Tapi kalau anak mengambil barang orang tuanya tanpa izin itu mencuri. Nah ini si Rasulullah SAW ini dari kalimat ini nih ya. Rasulullah SAW masuk menemui, Rasulullah SAW datang menemui kami, padahal kami waktu itu sudah berbaring. Fazahabtu li akuma, ketika Rasulullah SAW masuk maka aku segera bangkit. Faqala Rasulullah SAW kemudian bersabda, ala makanikum, sudah tetap. Artinya udah tetap berbaring saja. Apa ini Rasul masuk kamar gitu kan? Ini rumah Rasul sendiri nih. Rumah Rasulullah sendiri. Ini seperti yang dikisahkan oleh Aisyah, hanya kita melihat nih dari kata-kata Aisyah nih. Rasulullah SAW sholat malam di rumah. Beliau sholatnya tidak mengajak Aisyah untuk sholat malam, tidak berjamaah, jadi tidak mengajak berjamaahnya. Rasulullah SAW itu sholat malam sendirian. Tapi jangan diartikan Aisyah nggak sholat malam, tidak berjamaah. Ketika Rasulullah SAW sujud, ternyata kepala Rasulullah itu kena ke kaki Aisyah yang sedang berbaring. Lalu disingkirkanlah kakinya oleh Rasulullah SAW. Kemudian sujud. Setelah selesai sujud, beliau bangkit ke rakaat berikutnya. Lalu ketika mau sujud, kakak Aisyah ada lagi di situ. Emang nggak ada tempat lain? Nah gitulahnya. Emang nggak ada tempat lagi? Rasulullah itu sholatnya ya kalau dalam pikiran kita sholat tidur di atas ranjang. Emang Rasulullah sholat di atas kasur apa di atas pakai dipan gitulahnya?
pakai dipan, kemudian kasurnya tebal, mal bener atau salat dina, kalau salat di atas kasur yang tebal yang empuk kan saya goyagan mal bener salatnya. Nah ini gambarannya apa nggak ada tempat lagi gitu Rasulullah SAW itu ketika mengerjakan sholat malam itu begitu sujud kakinya kena kepalanya kena kaki Aisyah. Iya berarti hanya seperti itulah rumah Rasulullah SAW. Dan apa namanya kasur Rasulullah SAW itu terbuat dari kulit, isinya adalah bulu kambing. Nah kasurnya itu sekaligus itu juga alas apabila menerima tamu. Udah etak keneh itunya ruangannya masih di sana. Nah seperti itulah rumah Rasulullah SAW ya ketika sholat malam di rumahnya beliau sujud kakinya kepala Rasulullah itu kena ke kaki Aisyah. Sebetulnya kan kalau gambarannya seperti rumah kita gitu kan. Ya ada kamar lah, ada dapur, ada ruang tamu. Emang Rasul itu nggak ada ruangan lain itu kalau sholat itu sampai ketika Rasulullah sedang sholat, Aisyah sedang tidur, kepalanya kena ke kaki. Gak ada ruangan lagi? Ya berarti tidak jauh berarti nih rumah Ali bin Abu Thalib pun seperti ini. Begitu Rasulullah SAW masuk, ya disitulah tempat tidur dan ruang tamunya. Rasulullah itu tidur di situ, menerima tamu di situ, kemudian tadinya kasurnya apa namanya yang dari kulit isinya bulu kambing itu kalau malam dijadikan kasur, itu kalau siang ya itu juga lah karpet, mungkinnya anggaplah karpet yang dihamparkan untuk menerima tamu. Mungkin masih ingat nih, yaitulah apa namanya ya, sederhana itu ya seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Mungkin masih ingat nih dalam kitab Buriqoq judulnya adalah Keseharian Nabi dan para sahabat. Tuh dalam kitab Buriqoq adanya judulnya demikian, Keseharian Nabi dan para sahabat. Di antaranya yang saya ingat itu kan Rasulullah itu pernah, Aisyahnya berarti Aisyah itu tidak masak selama 2 bulan. Yang dimakannya itu hanya ya yang ada yang murah, yang paling apa namanya yang paling mudah itu untuk didapat, yaitu kurma dan air putih. 2 bulan dan masak kalem itu luar biasanya. Kemudian juga kan Aisyah kalau nggak salahnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah makan roti yang empuk yang enak. Rasul itu nggak pernah. Kabeli menyentuh itu masa tidak terbeli. Kalau mau misalnya kan Rasulullah itu mau kurbannya ibadah kurban di Idul Adha. Rasulullah mau kurban dengan 100 ekor kambing, bisa ternyata. Ya, kurban terakhir Rasulullah SAW itu 100 ekor kambing, bisa kalau mau. Nah, masa roti segitu nggak bisa? Tapi memang ya itulah Rasulullah SAW. Ya yang rumahnya ya sedemikian apa namanya ya amat sangat itulah sederhana. Ya tentu seperti ini juga Ali bin Abu Thalib, sahabat yang lain juga sama. Misalnya Abdurrahman bin Auf ya, seorang sahabat terkaya konglomerat, rumahnya seperti apa? Ini yang apa namanya yang harus jadi catatannya. Orang seringnya menyebut-nyebut itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu oleh Allah hanya ditakdirkan kaya, sahabat paling kaya. Tapi ini yang sering tidak terungkap. Apa Abdurrahman bin Auf itu memang ingin kaya lalu menikmati sebagai orang kaya, menikmati kekayaannya? Bukan.
Ya, Abdurrahman bin Auf dengan semua kekayaan yang Allah berikannya itu, tetap bagi Abdurrahman bin Auf itu sama dengan semua sahabat, yang diinginkan adalah surga, bukan menjadi kaya di dunia. Jadi bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana sama dengan Rasulullah, dengan Ali bin Abi Thalib, seperti itulah rumah Abdurrahman bin Auf. Bukan ingin kaya lalu menikmati, mungkin sebutannya menikmati kekayaannya, seperti yang kita lihat sekarang lah, orang terkaya di dunia, bahkan bukan sebagai orang terkaya di dunia juga, misalnya si itu tuh si Ronaldo asli, tapi ini Kang Edi asli Ronaldo punya pesawat pribadi, kemudian punya pengawal pribadi, banyaklah apa namanya disebutnya apanya, paparazzi, banyak yang kemudian bidikan paparazzi sedang berlibur di mana, menikmati liburan di mana, bahkan di tempat yang apa namanya yang disebutnya sangat pribadi. Abdurrahman bin Auf pernah kayak gituan? Ya, Abdurrahman itu pernah nggak seperti itu, menikmati kekayaannya? Bukan. Abdurrahman bin Auf itu sama, saya katakannya lah, seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka itu disebutnya boleh demikian ya. Mereka itu apa namanya ya, berjuang keras lah itunya. Dengan apa yang mereka bisa, dengan apa yang bisa apa namanya, dengan apa yang mereka bisa, mereka mampu untuk meraih surga, dan jelaskan hasilnya. Makanya nih manusia-manusia terbaik seperti ini. Sugan Abdurrahman bin Auf itu liburan di pulau pribadi, wah dan Nabi kita kisah pernah nyontohan. Kapan Nabi tamasya? Nggak pernah. Piknik itu tuh, fantasiru fil ar, itu kumat teh ayat fantasiru fil ar cerita piknik, liar teh jelema. Ya kapan Nabi? Nggak pernah. Para sahabat nggak pernah. Ya Abdurrahman bin Auf lah aneh, seperti yang seperti mereka kafir juga kan, tadi yang saya sebutkan kafir. Si siapa ya, malah atlet sepak bola David Beckham, si Messi, mereka punya jet pribadi. Artinya kan harus bayar pilotnya, kemudian kesana kemari pakai bodyguard, pakai pengawal. Rasulullah nggak punya, Rasul itu nggak punya bodyguard. Ini mungkin masih ingat nih tentang bab apa namanya, bab sabar kalau nggak salah. Ketika seorang perempuan yang sedang menangis di kuburannya, menangisi anaknya yang sudah meninggal, seorang perempuan ini menangis di kuburan, lalu oleh Rasulullah diingatkan, ittaqi wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Si perempuan ini kan malah sabar. Coba kalau kamu yang mengalami. Rasulullah nggak Rasulullah SAW ya di apa namanya ya, si perempuan itu malah demikian gitunya kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak terus menanggapi, ya berlalu saja. Nah, para sahabat kan yang nggak enak Rasulullah diperlakukan demikian, ditegurlah si perempuan itu, kamu tahu nggak siapa tadi yang mau memberi nasihat? Enggak, nah tuh gelak liuk, ngomong sabar berita kali ya si ibu, si akan baik dah ibu-ibu mak itu lah, musingkan, akan baik dah ibu-ibu, sabar, coba kalau kamu yang mengalami. Ternyata si ibu itu tadi itu Rasulullah kaget kan. Kemudian si ibu ini datang gitu mau meminta maaf atas sikapnya ini. Dan begitu melihat rumah Rasulullah SAW jauh dari bayangan si ibu ini nih. Jauh dari bayangannya. Si ibu ini mengatakan, saya bayangkan itu ya akan sulit menemui Rasulullah SAW. Susah gitu, nyanyi sulit menemui Rasulullah SAW. Karena pada bayangannya Rasulullah ini kan lebih dari seorang raja. Mau bertemu raja saja kan, wah pengamanannya kan
sampai beberapa ring pengamanannya, harus ada janji, harus orang penting. Kalau macam rakyat jelata, rakyat biasa seperti itu mau bertemu raja, nggak akan dikasih izin. Ternyata begitu melihat rumah Rasulullah SAW, si ibu ini kaget. Nggak ada satpam, malah jangankan pengamanan sampai beberapa ring, security saja nggak ada. Apa itu security? Nggak ada, nggak dijaga rumah Rasulullah ternyata. Pernah juga kan ada sahabat yang saya ingin tidur itu di depan pintu rumah Rasulullah SAW, saya ingin menjaganya. Iyalah, Rasulullah nggak dilarang, kalau mau silakan. Tapi pada dasarnya Rasul ternyata tanpa penjagaan. Itu sih ibu ini kagetnya, rumah Rasulullah kok seperti ini ya rumah Rasulullah. Saya bayangkan kalau orang mau bertemu dengan Rasulullah itu ya tadilah protokolernya ketat gitunya, melewati beberapa ring pengamanan. Nah, ternyata rumahnya pun nempel ke masjid hanya dengan tirai. Tirai, bukan pintu yang dikunci, hanya dengan tirai. Nah, ini pantas nih kalau seperti ini nih, kembali ke sini nih. Rasulullah SAW kan tadi nggak pakai lama ya, begitu mendengar Aisyah, tadi Fatimah datang dan menyampaikan maksudnya begini. Rasulullah SAW langsung berangkat ke rumah Fatimah, dan kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW datang menemui kami, padahal saat itu kami sudah berbaring mau tidur, sudah malam berarti nih ya. Fazahabtu li akuma, maka segeralah aku bangkitnya karena Rasulullah masuk gitu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, maka aku segera bangkit. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ala makanikuma, udah tidur saja, udah berbaring saja. Fako ada bayinana, kemudian Rasulullah SAW duduk di antara kami, di tengah-tengah nih ya, antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW duduk di antara kami, hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri, hingga aku merasakan telapak dinginnya telapak Rasulullah SAW kena ke dada aku. Ya, demikiannya Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah di antara kami, dan aku merasakan telapak dinginnya telapak kaki Rasulullah SAW ya di dada aku. Waqala, kemudian beliau bersabda, ala u'allimukuma khairon mimma sa'al tumani. Ketahuilah. Nah, ini ala itunya huruf tanbih namanya, kurang lebih demikianlahnya maknanya. Ketahuilah, camkan, catat itu sekitar itulah maksudnya ya, supaya nih ingat nih. U'allimukuma, aku akan mengajarkan kepada kalian berdua, khairon mimma sa'altumani, yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepadaku. Nah, yang diminta adalah orang yang membantu tadi kan. Ya, Fatimah itu kan maksud menemui Rasulullah itu kan meminta gitu kan, supaya apa tadi, hamba sahaya perempuan Rasulullah SAW itu bisa membantu di rumahnya, karena itu ya di rumahnya apa namanya nggak berhenti, artinya beramal sebetulnya kan, nggak berhenti itunya bekerja beramal. Nah, hingga tangan Fatimah tadilahnya ya kasar, itu tangannya itu kasar. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW itu apa namanya bersyukur ya. Rasulullah SAW itu bersyukur ketika memegang telapak tangan Fatimah, tangannya itu kasar. Allah sangalit si tukang macul. Tapi Rasul itu bersyukur. Ya, tangan Fatimah itu apa namanya bukan seperti yang tidak pernah kerja. Ya, iyalah kalau kerjanya hanya pedicure, manicure, nyalon, pegawaian teh geus Faisal apa saya itu dikrimat geuleuh teh nya di kuramas wae jika tuh buk-buk maneh dimaklunkeun ka batur.
Kuramas teh tinggal kieu di kuramasan ku batur. Yeuh aing mir ku sorangan atur kitu mah. Tuh ku taduh liket geus di kuramas teh. Wah jauh dari itu Fatimah anak Rasulullah SAW. Nah katakanlah hanya kalau apalagi yang apa sih istilahnya ibu-ibu sosialita lah. Mana mau gitu kan nyuci piring di rumahnya. Nah ini nih saya ingat nih, kalau dalam kajian tahzibul akhlak, ciri ada al-kibru atau takabur nih di dalam hati seseorang, ini bisa dijadikan cirinya. Tidak mau mengerjakan pekerjaan di rumahnya, sasapu wae mung. Itu ya cirinya ada al-kibru. Penyakit hati berarti. Ciri itu ada penyakit hati al-kibru itu diantaranya yang gengsi gitu kan. Gengsi nggak mau melakukan pekerjaan di rumahnya. Oh, nanti kalau nyuci piring ini kan kukunya ai bon Fatimah sih gak gitu sira kudu geus dikepret sian. Tuh pantes sih jadi anak aing sih ya. Tapi ini nih Fatimah tadinya mengeluh tadi kan kata Ali bin Abi Thalib. Ya karena mengeluhnya itu ya itu karena apa yang dia kerjakan sehari-harinya. Nah oleh Rasulullah SAW nih kemudian nih dengarkan, dicatat nih. Aku akan mengajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta. Yaitu di mana Fatimah ini kan minta apa namanya tadi pembantu lah mungkinnya. Rasulullah itu Fatimah gitunya mau minta hamba sahayanya supaya bisa membantunya di rumah. Nah Rasulullah SAW mengatakan demikian. Nih ketahuilah aku akan mengajarkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik daripada yang kalian minta. Iza akhadtuma madaji'akuma, jika kalian hendak tidur lah intinya demikiannya kalau terjemah harfiahnya, jika kalian hendak berbaring, jika kalian hendak membaringkan badan. Maksudnya ini adalah hanya ini malam nih, jika kalian mau tidur nih malam hari, tukabbironi arba'an wasalasina, bacalah takbir sebanyak 34 kali. Watu sabihani salasan wasalasina, bacalah tasbih sebanyak 33 kali. Watahmidani salasan wasalasina, bacalah tahmid sebanyak 33 kali. Fahuwa khairun lakuma min khodimin. Fahuwa yang apa namanya zikir lah berarti sebutannya. Nah zikir yang tadi diajarkan Rasulullah itu zikir. Nah kalau boleh diberi judul ini jadi zikir sebelum tidur, yaitu sama ternyata kan zikirnya dengan zikir seperti setelah sholat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Tanpa la ilaha illallah. Kalau setelah sholat kan ya lah ditambah dengan satu tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah kalau takbir sebelum tidur nggak ada tahlilnya. Jadi hanya ini yang disebut di sini. Takbirnya 34, tasbihnya 33, tahmidnya 33. Rasulullah menyebutkan itu lebih baik, fahuwa khairun lakuma min khodimin, itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Kalau dia diselang yang lainnya, ini Fatimah sejak mengamalkan nih apa yang dibacakan oleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, gak pernah mengeluh lagi.
Fatimah tidak pernah mengeluh, Fatimah tidak apa namanya ya. Ini di antara ini nih, apa sebutannya ya? Keutamaan mungkin ya. Keutamaan boleh juga disebut khasiat mungkin lah ya. Khasiat zikir sebelum tidur. Keutamaannya, khasiatnya adalah tidak pernah ada dalam pikiran itu apa namanya, meni asa riweuh, meni asa papuket, meni asa pabelit, nggak akan ada. Kalem dengan zikir ini. Nggak pernah sugan mumet, nggak akan kejadian. Mengeluh, capek, enggak. Ya cobalah amalkan. Makanya di awal tadinya, nah nih untuk hadis yang ini ada nih yang bisa kita amalkan. Ternyata ini sababul wurudnya. Nah, kalau Quran sebutannya sababun nuzul ya. Kalau untuk hadis sebutannya sababul wurud. Ini sababul wurud dari zikir sebelum tidur. Kalau saya sendirinya mengatakan amalkan, dawamkan, rasakan khasiatnya. Gak akan ada riuh, asa papuket, asa lah. Gak, padahal kesibukan sama, berarti kan apa kesibukan jadi ini kesibukan Fatimah jadi enggak bisa jadi malah lebih sibuk. Apalagi ini kan Rasul masih hidup kan. Apalagi setelah Ali bin Abu Thalib menjadi kalau Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah kan Fatimahnya sudah enggak ada. Karena kan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Jaraknya hanya 6 bulan ya. Rasulullah SAW wafat, 6 bulan berikutnya Fatimah yang meninggal. Jadi kebagian ya, Fatimah tidak kebagian ketika Ali menjadi khalifah. Karena Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah kan khalifah keempat setelah Abu Bakar berapa tahun, Umar bin Khattab berapa tahun, Utsman bin Affan berapa tahun, barulah Ali bin Abu Thalib. Fatimah sudah tidak ada. Ya, tapi itu tadinya karena Ali bin Abu Thalib itu orang yang sibuk. Ya, maka Fatimah juga dia terbawalah sibuk. Ya tadilah banyak mengerjakan hal sampai tangannya ini terasa pegal, tangannya sesangaleun, tangannya lecet. Dan merasa letih sebenarnya, merasa letih, capek, hingga Fatimah meminta supaya ada yang membantu di rumahnya. Nah, ternyata Rasulullah SAW, nah ini yang diajarkan. Aku akan mengajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta. Yaitu iza akhaztuma madaji'akuma, jika kalian hendak berbaring, jika kalian hendak tidur, tukabbironi arba'an wa salasin, bacalah Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Wa tusabbihani salasan wa salasina, kemudian bacalah subhanallah 33 kali. Wa tahmidani salasan wa salasina, dan bacalah alhamdulillah 33 kali. Nah ini nih di ujungnya, itu lebih baik. Fahuwa khairun lakuma min khodimin, itu lebih baik. Nah zikir berarti kan sebutannya lah, kita sebut demikian ya. Nah zikir sebelum tidur itu lebih baik daripada seorang pembantu. Nah, di hadis lainnya saya ingat Fatimah itu sejak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini, maka itu tadi nggak pernah apa namanya, nggak pernah, bukan berkurang kesibukannya. Kesibukan tetap bisa jadi bertambah, tapi nggak jadi mumet. Itulah, nggak jadi mumet, nggak jadi asa pabulit, asa nu ieu can beres kumaha itu nggak akan ada. Kalem, cobalah rasakan. Ya, amalkan ini ya, amalkan, dawamkan gitu, artinya amalkan dengan tetap. Dan ini salah satunya, ini salah satu dari
amalan sebelum tidur. Semuanya ada 7 teh amalan sebelum tidur teh. Ya teh sare teh ulah jual goler karek. Nah, ada 7 nih amalan sebelum tidur. Ya gitulahnya sebetulnya nih. 1 wudu. Itu Rasulullah memerintahkan jika kamu hendak tidur maka wudulah seperti wudu kamu untuk sholat. Kemudian bacalah doa. Ini doanya yang diajarkan kepada Abu Dzar kalau nggak salah nih yang menyampaikan hadisnya. Bacalah doanya, doa sebelum tidur. Jika kamu mati pada malam itu, maka kamu mati dalam fitrah. Jika kamu bangun, maka kamu bangun dalam keadaan selamat. 1 wudu nih sebelum tidur deh ya. Kemudian nah yang ini ya apa tadi sebenarnya zikir. 1 wudu, 2 zikir sebelum tidur, 3 membaca ayat kursi. Ini ada khasiatnya nih masing-masing nih. 3 membaca ayat kursi, yang keempat membaca 3 surat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah membaca 3 surat tersebut, tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang terjangkaunya, yang bisa dijangkau, dimulai dari badan bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi baca lagi 3 surat tersebut, tiupkan lagi, lalu usapkan lagi. Kemudian membersihkan tempat tidur, dikeprukan gitulah, dibersihkan. Sekarang kan adanya di tukang parabot itu sepuli khusus untuk tempat tidur. Nah misalnya dibersihkan dulu ya pakai sarung apalah gitu ya. Kemudian yang ke-6 yang ke berapa ya? Ke-6 ya. Ada doa yaitu setelah berbaring kalau ini dibacanya Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Nah setelah itu barulah membaca doa sebelum tidur. Banyak tuh amalan sebelum tidur tuh, wudu, baca tadi zikir, baca ayat kursi, baca 3 surat, kemudian membersihkan tempat tidur, kemudian setelah berbaring doa sebelum tidurnya yang ini pendek yang barusan Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azabmu pada hari semua manusia dibangkitkan. Terakhir baru doa sebelum tidur, bebas pilihan karena ada beberapa bacaan kan doa sebelum tidur. Yo tidur aja goler karek beri salanggap para rantes kumaha gitu lamun, karena ayat Quran menyebutkan tidur itu sebetulnya orang yang sedang tidur itu ruhnya diambil oleh Allah. Ada yang dikembalikan lagi, bangun berarti dari tidurnya, ada yang tidak dikembalikan lagi, bangun di alam kubur. Bangunnya di alam kubur terus meninggal berarti. Yang tadi itunya berarti ada. Nah ini salah satunya diajarkan oleh Rasulullah, dan khasiatnya adalah ya cobalah mending diamalkan, dirasakan. Nggak ada lagi sugar beri asar riweuh hirup teh wow mal aya gasok kalem hirup teh kalem. Bukan tidak banyak masalah, ini kan Fatimah malah, saya yakin Fatimah malah semakin sibuk, tapi keluhan hilang, nggak pernah mengeluh lagi. Dan sababul wurudnya dari munculnya zikir ini adalah ya inilah kejadian di antara Fatimah, hanya keluhan Fatimah yang ini juga kan ternyata Rasulullah mengajarkannya di redaksinya bukan hanya ke Fatimah, tapi kalian berdua nih dari awal tadinya. Perhatikanlah, ketahuilah, catat nih, aku akan mengajarkan kepada kalian berdua. Di mana itu lebih baik daripada yang
kalian berdua minta. Nah, ini sababul wurudnya gitu ya, syariat zikir sebelum tidur. Nah, kalau saya katakan amalkan, dawamkan, kerjakan, artinya selalu dikerjakannya dengan tetap. Rasakan khasiatnya, Rasulullah gak pernah salah. Ini pasti lebih baik daripada ada yang membantu kan. Kalau ada yang membantu kan pikiran kita kan kerja lebih ringan kan. Ini lebih baik daripada nih bahwa khairun lakum min khadimin. Zikir sebelum tidur itu lebih baik daripada ada gitu yang membantu, itulah hanya daripada seorang pembantu.